kritiklah presiden. Kami mendukung, ya. Saya sebagai mungkin yang lebih senior dari adik-adik mahasiswa, kita sangat mengapresiasi ya demo-demo yang Anda lakukan. Tetapi jangan sampai Anda disusupi, ya, kalian disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik yang mungkin Anda tidak sadar. Ya, misalnya ada keinginan untuk gulingkan saja kalau memang sudah tidak mampu. Itu adalah narasi-narasi yang jelas offside. Nah, kalau itu yang sampai Anda lakukan, jelas Anda bukan lagi berdemokrasi. Anda sudah menjalankan ya tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis, tapi bertopengkan seolah-olah kalian adalah pejuang demokrasi. Tidak seperti itu cara mainnya, gitu loh. Nah, karena itu ya, reformasi jilid 2 itu tidak ada. Reformasi is reformasi. Kalau ada ya instrumen-instrumen demokrasi sebagai buah reformasi itu yang tidak jalan, mari kritik pemerintah, sampaikan kepada kami sebagai media ya, untuk kemudian kita suarakan kepada pemerintah. Gimana kalau ternyata demo mahasiswa reformasi jilid 2 itu adalah agenda dan kepentingannya Singapura juga Australia? Soalnya gini, ada sesuatu yang aneh nih akhir-akhir ini. Kalian lihat nggak di media sosial itu sempat ada aksi besar-besaran dengan narasi Sell Indonesia. Media yang awal menggunakan headline Sell Indonesia itu berasal dari media Singapura. Namanya The Straits Times. The Straits Times ini, dia itu bernaung di SPH Media. Dan SPH Media ini secara terang-terangan didanai oleh pemerintah Singapura. Bahkan dananya bisa dihentikan kalau dianggap melakukan kesalahan. Isi artikelnya nih, pas kita baca, ternyata narasi Sell Indonesia itu dikutip dari seseorang yang namanya George Bobures. Dia ini pejabat hedge fund, kepala riset K2 Asset Management, yang basisnya di Australia. Dia sampai bilang gini, perdagangan besar yang sedang terjadi di Asia itu adalah Sell Indonesia. Dan dia sampai bilang dia nggak ada exposure sedikit pun dengan market Indonesia. Dan dia sampai bilang gini, saya nggak akan memberikan mereka kesempatan apapun. Apa perlu sekeras itu narasinya terhadap Indonesia? Dan narasi keras ini dikutip jadi headline media. Dan diksi Sell Indonesia ini bahkan menggema dan diedarkan oleh berbagai masyarakat Indonesia yang tentu aja ini pengkhianat bangsa sih jatuhnya. Kenapa? Karena berdasarkan teori refleksivitas yang dipercaya oleh George Soros, narasi yang beredar itu membentuk persepsi. Persepsi itu memiliki hubungan sebab akibat dengan market. Narasi positif digaungkan terus-menerus, maka itu bisa menggerakkan market untuk optimis. Sehari-hari kita sebut sebagai penggorengan. Tapi kebalikan dari penggorengan, kalau narasi negatif seperti Sell Indonesia ini digaungkan terus-menerus, maka market bisa pesimis abis-abisan. Kalau market pesimis, terutama market internasional, apa yang terjadi? Capital outflow itu terjadi besar-besaran. Efeknya apa? Rupiah dan IHSG itu sempat terjun bebas jauh di bawah nilai fundamentalnya. Turunnya rupiah dan IHSG ini dijadikan narasi pemantik untuk jadi landasan mahasiswa legitimasi mahasiswa untuk melakukan demo besar-besaran dengan judul Reformasi Jilid 2. Bukan gak mungkin narasi Sell Indonesia itu adalah sesuatu yang direncanakan. Dan bukan gak mungkin juga demo Reformasi Jilid 2-nya juga bagian dari operasi intelijen Singapura dan Australia. Kenapa? Karena Prabowo ini udah mengganggu dua raksasa tetangga kita. Singapura itu terganggu banget dengan dihentikannya permainan mafia BBM Riza Khalid dan juga kebijakan ekspor satu pintu. Australia itu juga dirugikan dengan rencana Indonesia untuk hilirisasi besar-besaran berbagai mineral yang kita punya sampai logam tanah jarang yang nanti kalau kita berhasil maka kita akan jadi kompetitor berat bagi Australia. Jadi dua negara ini lagi dirugikan oleh kebijakan nasionalismenya Prabowo dan kebetulan ada narasi Sell Indonesia yang berasal dari dua negara ini disambut oleh demo mahasiswa Reformasi Jilid 2 untuk menggoyang pemerintahan Prabowo Subianto. Ini terlalu kebetulan dan mencurigakan. Kalau menurut kalian gimana? Dari video tadi ya, untuk cuplikannya tadi gimana menurut teman-teman? Nah, bisa dikasih saran-saran ya, bisa nulis di kolom komentar ya. Nah, tadi ada pernyataan bahwasanya ada hashtag Sell Indonesia ya, bahwasanya dari media Singapura yang menghashtag bahasa Indonesia ini apa ya kan? Gitu, yang ada pemantiknya isu penurunan rupiah terhadap dolar. Yang kedua isu BBM tersebut. Nah, ini pemantiknya dari situ. Nah, yang disalahkan apa? Dari program-program pemerintahan kita seperti MBG dan lain-lain. Nah, itu seperti disalahartikan ya. Dari ini kita bisa lihat video selengkapnya lagi ya. Kalian gimana?
Setelah teman-teman ada isu gonjang-ganjing bahwa akan ada serangan untuk mengacaukan Indonesia dan menggulingkan presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin sekitar 3 bulanan. Dan kalau teman-teman sudah lihat ya pidato Pak Prabowo, beliau sendiri mengakui bahwa kita akan menghadapi badai. Nah sekarang saya akan sampaikan 3 indikasi yang akan membenarkan dugaan ini. Memang betul dugaan, tapi ada bukti-buktinya. Indikasi yang pertama, jadi sekarang lagi rame berita di mana ada informasi bocor mengenai yayasan funding luar negeri yang mendanai LSM dan yayasan dalam negeri yang notabene-nya yayasan dan LSM ini adalah orang-orang yang kontra dan benci terhadap pemerintah. Nah itu lagi rame tuh, ada data bocor. Untuk buktinya, saya tidak akan capture bukti-bukti itu di sini. Kalian bisa cek langsung di akun izin berpendapat yang ini. Biar kalian cari sendiri datanya langsung gitu ya, belajar gitu. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah, termasuk dari gua. Indikasi yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa saya sendiri juga sudah buat konten di mana ada narasi yang sedang digaung-gaungkan, bahkan dikonsolidasikan oleh kelompok-kelompok oposisi, terutama mahasiswa pergerakan, yaitu narasi tentang reformasi jilid 2. Nah ini sedang dikonsolidasikan nih kemana-mana. Kemudian indikasi yang ketiga, ada upaya dari organisasi keuangan internasional untuk menyerang bursa saham Indonesia. Belum lama ini kan IHSG anjlok ya karena diserang oleh MSCI. Nah itu salah satu serangannya. Sedikit lagi bakal ada serangan susulan dengan tujuan agar pasar saham kita anjlok, kemudian investor tarik semua uangnya dari Indonesia. Di sisi lain, ada upaya juga untuk menyerang bukan hanya pasar saham, tapi juga kebijakan moneter kita. Bahkan ada pengakuan dari Bu Koni, katanya rupiah terhadap dolar akan sampai 22.000 dalam 3 bulan. Katanya setelah bertemu dengan mantan-mantan gubernur BI. Kalian tahu nggak? Mantan-mantan gubernur BI ini bosnya siapa? Bosnya asing loh. Jadi ada upaya untuk membuat Indonesia berada dalam posisi krisis ekonomi. Nah, kalau kalian mau tahu buktinya lebih lengkap dan lebih detail, kalian bisa tonton channel YouTube Benix di videonya yang ini. Di situ dikupas tuntas, jelas, pahami baik-baik supaya kalian mengerti. Karena aliran dana, aliran uang itu menjelaskan segala-galanya. Nah, jadi itu dia 3 indikasi yang menguatkan dugaan ini bakal terjadi secepatnya. Indikasi yang pertama, kita tidak bisa berbuat banyak hal karena tidak ada larangannya. Indikasi yang ketiga, ini bisa diantisipasi oleh pemerintah, bukan urusan kita. Tapi kita perlu tetap tenang dalam memandang ekonomi, harus optimis gitu ya. Tapi indikasi kedua, nah ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena begitu indikasi yang ketiga terjadi, krisis ekonomi, maka indikasi kedua tadi ini, pergerakan inilah yang akan membuat kita berada dalam kondisi rusuh. Media asing ramai-ramai menyoroti demo mahasiswa di Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026. Mereka turut memberitakan terkait 5 tuntutan mahasiswa Indonesia, mulai dari BBM hingga program makan bergizi gratis. Dalam pemberitaannya, media asing menggambarkan demonstrasi ini sebagai bentuk kegelisahan generasi muda. Reuters menyoroti demo tersebut dengan judul "Mahasiswa menggelar protes menuju Indonesia bangkrut" sebagai bentuk penentangan terhadap kebijakan Prabowo. Dalam pemberitaannya pada Jumat 12 Juni 2026, Reuters ikut memberitakan saat mahasiswa diadang dan dicegat barikade aparat gabungan TNI Polri. Media tersebut juga menyoroti mahasiswa yang membawa poster bertuliskan "Tembok Aib" yang menggambarkan kabinet Prabowo. 5 tuntutan dari mahasiswa dalam demo hari ini turut disorot Reuters. Selain itu, media tersebut juga menuliskan soal perluasan peran militer hingga khawatir Indonesia kembali ke era otoriter di bawah mantan Presiden Soeharto. Times of India juga menyoroti demo yang didominasi Gen Z. Sekira 1.500 mahasiswa berhadapan dengan lebih dari 6.000 TNI Polri yang memblokir akses menuju Bundaran HI. To my international friends, here's what's happening in Indonesia. Today, thousands of people are taking to the streets to protest worsening economic conditions and unpopular. Lagi ya untuk media asing ini, kenapa Indonesia misal ada demo ini media asing cepat masuk di Indonesia. Nah ini paparazzi ini cepat banget menangkap tentang ini kita. Nah ini kan apa gitu lah, apakah merusak market di Indonesia sendiri terhadap perdagangan internasional ataupun juga bisa melemahkan krisis kita agar di krisis ekonomi tadi. Public policy. But what exactly are they protesting? One major concern is the government's massive spending priorities. The free school meals program was expected to cost more than $18 billion or over 335 trillion rupiah. The idea initially was to reduce child malnutrition, especially among lower-income families. But the program has faced serious criticism.
including cases of food poisoning, allegations of corruption, concerns over unmonitored service providers, and questions about whether assistance is reaching the right people. The government has since announced spending cuts and reviews of the program. But many Indonesians argue that these resources should have been invested in improving education and creating jobs, especially for young people. Youth unemployment in Indonesia, for your information, remains among the highest in Asia, while more than 1 million university graduates are reportedly struggling to find work. At the same time, living costs continue to rise. Surveys show that many young Indonesians feel increasing financial pressure and are living from paycheck to paycheck. People are also worried about the weakening rupiah, which has fallen from around 16,000 rupiah per US dollar in early 2025 to around 18,000 rupiah per dollar by mid-2026. Because Indonesia still depends on imports for many essential goods, including soybeans for our tempe, a weaker currency can make everyday life more expensive. Global instability is adding to these anxieties. Conflicts in West Asia, including the US-Israeli war on Iran, causing the closure of the Strait of Hormuz, have contributed to higher energy prices, affecting Indonesia, which still relies on imported energy supplies, including liquefied petroleum gas from West Asia or the Middle East. Recent fuel price increases announced by state company Pertamina have raised concerns about further impacts on household budgets. All of this is happening while Indonesia's middle class is shrinking. Many families are becoming vulnerable to economic shocks, job losses, and rising costs of living. So, these protests, again led by students and civil society, are about more than a single policy. They reflect broader concerns about economic. Juga ada yang membilangkan bahwasanya untuk demo yang kemarin itu ada yang menaungi ataupun yang mendanai terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo. Nah, ini dari teman-teman sendiri gimana untuk saran-saran ataupun untuk kritik-kritik terhadap kelakuan mahasiswa atau perlakuan mahasiswa kita terhadap pemerintahan kita saat ini. Untuk video berikutnya silahkan terus nonton di Gagok TV ya. Terima kasih.